Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Satria Kusuma dengan NIM 25040110015. Di sini saya ingin memberikan suatu presentasi terkait matkul dari algoritma pemrograman dengan dosen Muhammad Iqbal di hari Rabu. Di sini saya ingin mempresentasikan materi pemaparan saya yakni tentang algoritma jump search. Sebentar. Oke. Di sini saya akan menerangkan terkait tentang apa sih yang dinamakan dengan algoritma jump search itu sendiri. Oke, kita di sini akan memperhatikan beberapa konten yang akan saya sajikan di dalam materi PPT saya pada kali ini. Yang pertama ada definisi algoritma jump search sendiri, kemudian ada cara kerja jump search, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari jump search, dan keempat ada perbandingan dengan suatu algoritma searching yang lainnya. Kita mulai dari definisi jump search itu sendiri. Apa sih yang dinamakan dengan jump search itu? Jadi jump search itu merupakan salah satu metode searching interval, di mana metode ini melakukan sebuah pencarian data dengan cara melompat ke indeks satu dengan yang lainnya secara konstan berdasarkan lompatannya. Jadi mudahnya tuh kayak jump search itu sebuah itu algoritma pencarian dengan suatu data yang sudah tersusun secara urut begitu, dan di mana melakukan search melakukan lompatannya itu sendiri berdasarkan suatu indeks yang ada berdasarkan dari total arraynya. Nah, ini kita akan uh, mengetahui terlebih dahulu dari cara kerjanya. Dalam jump search, kita perlu mengetahui suatu susunan data secara urut, di mana susunan data tersebut disebut dengan n. Setelah itu kita cari jam dengan rumus jam sama dengan akar dari N. Lalu dari lompatan tersebut kita cukup melakukan lompatan tiap indeks berdasarkan jamnya. Kemudian apabila lompatan berhenti pada data yang nilainya lebih tinggi, maka lompatan kembali ke sebelumnya dengan kemudian mencari data secara linear search hingga data lompatan yang tinggi sampai ketemu. Di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Jadi cara kerjanya itu kita memiliki nih suatu data yang dimana suatu datanya ini kita sebut panjangnya yaitu sebuah array begitu ya. Nah, di dalam array ini kita memiliki nih beberapa total data. Nah, total datanya ini kita asumsikan sebagai n, nilai n. Nah, kemudian untuk mencari apa namanya suatu rumusan dari lompatan dari algoritma jump search ini, kita perlu mengakarkan dari total panjang array yang ada dari data tersebut dengan rumusnya yaitu dengan akar n. Nah, kemudian dari data tersebut kita perlu nih cari tahu kita dari susunan data ini kita mau cari data apa gitu. Nah, dari datanya itu kita asumsikan apa namanya berdasarkan urutannya atau nilainya begitu. Nah, dari nilainya tersebut kita cari tahu berdasarkan indeks-indeks yang ada pada dalam nilai per tabelnya. Secara gampangnya akan dijelaskan setelah slide selanjutnya. Nah, misal nih, kita memiliki total data ini ada 16 data. Ya, berarti kita memiliki suatu array dengan panjang 16 begitu ya. Dengan datanya diantaranya yaitu antara 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 25, 27, 29, dan 31. Nah, dari data ini kita pengen nyari nih kalau apa namanya angka 23 ini berada di indeks ke berapa begitu dalam dalam array tersebut. Nah, maka kita perlu melakukan langkah-langkah pencarian dengan metode jump search seperti ini, teman. Nah, kita ketahui dulu bahwa dari angka 1 sampai ke 31 ini kita mulai dari indeks ke 0. Kenapa indeksnya dimulai dari 0? Karena di dalam suatu sistem komputer itu pembacaan untuk awalannya itu membacanya dari 0 ya teman-teman, bukan dari 1. Baik dalam program apa namanya C++, Python semuanya melakukan pembacaan awalan angka itu dari angka 0. Nah, seperti itu. Dari sini kita lihat bahwa indeks-indeksnya ini kita ketahui antara 0 sampai 15. Nah, kemudian ini kita anggapannya
pengen nyari ini angka 23 ini ada di indeks berapa. Cara kerjanya tuh bagaimana sih dari jam search itu sendiri? Nah, ini kita akan lihat seperti ini. Kita ketahui dari data di atas memiliki array dengan total 16 data. Jadi ini ada panjangnya yaitu sebanyak 16. Kemudian kita perlu mencari terlebih dahulu dari jamnya itu sendiri. Nah, jamnya itu kita buat dengan akar n, yaitu akar dari 16 besar 4. Jadi kita perlu melakukan apa apabila kita ingin mencari datanya, kita perlu lakukan lompatan sebanyak 4 indeks data sekaligus. Begitu. Nah, kemudian ini itu ya teman-teman buat informasi tambahan aja. Apabila kalau kita memiliki data yang bukan dari angka kuadrat atau bukan dari angka dari perkalian dari suatu angka tersebut, maka kita cukup membulatkan dari angka yang paling mendekatinya. Misalkan kita punya data nih, datanya ini totalnya dalam array tersebut totalnya ada 10. Nah, 10 itu kan kalau di akar dia menghasilkan koma-koma ya teman-teman. 3,1 berapa gitu. 3,1 sekian gitu. Nah, maka kita perlu membulatkannya secara apa namanya? Secara angka besarnya yaitu di angka 3. Nah, jadi kita apa namanya? Ini kan didapat nih teman-teman lompatannya sebanyak 4. Nah, kita ingin mencari data dari 23. Maka kita perlu melakukan sebanyak 4 lompatan dari indeks pertama, yaitu indeks pertamanya 0. Dan apa sebentar terlebih dahulu. Nah, sebentar. Kita perlu ketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau di sini itu apa namanya indeks dari nolnya ini terdapat angka yaitu berupa satu. Angka satu kita bandingkan dengan angka 23 itu kan jelas lebih besar 23 teman-teman. Nah, karena di sini angka satu dalam indeks nol ini masih kurang dari 23, maka kita perlu melakukan lompatan sekali, yaitu di indeks keempat. Nah, ini diketahui lompatan berada di indeks 4 dengan datanya yaitu 9. Nah, ternyata di sini kita ketahui lagi kalau data dari indeks keempat yaitu data 9 itu apa namanya nilainya masih kecil nih daripada 23. Nah, karena nilai 9 ini lebih kecil daripada 23, maka kita masih perlu melakukan lompatan lagi sebanyak 4 lompatan, yaitu kita akan melakukan lompatan di indeks ke-8. Nah, kemudian pada lompatan berikutnya di indeks 8, ini kita ketahui kalau datanya ini berupa 17. Nah, karena 17 ini ternyata masih lebih kecil daripada 23, maka kita masih perlu lagi nih melakukan lompatan, yaitu sebanyak satu kali lagi. Nah, kita kemudian dapat nih dari angka, apa dari indeks 8 ke indeks 12 didapat angka 25. Nah, karena nilai 25 ini lebih kecil dari 23 dari nilai yang kita cari, maka kita perlu kembali ke lompatan sebelumnya, yaitu kita kembali ke indeks ke-8. Nah, ini. Nah, saat kita sudah kembali nih ke lompatan sebelumnya atau ke indeks 8-nya begitu ya, kita tinggal mencari data tersebut dengan secara satu persatu atau secara linear search gitu kan, sampai ketemu. Nah, ini kita ketahui dulu dari didapat kalau apa namanya didapat dari data 8 ke data 9 itu kan masih berupa angka 19 ya teman-teman, dan 19 ini lebih kecil daripada 23. Nah, karena lebih kecil daripada 23, kita masih perlu lompatan lagi sebanyak satu langkah lagi, yaitu di data ke-10. Di data ke-10 kita masih lihat lagi kalau dari data ke-10 ini nilainya masih berupa nilai 21. Nah, karena nilai 21 lebih kecil daripada 23, maka kita masih perlu menjalankannya kembali. Sebentar, masih perlu menjalankan lagi sampai kemudian berhenti di indeks ke-11. Nah, di indeks ke-11 ini ternyata kita dapat nih teman-teman kalau datanya ini sebanyak 23 begitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah sampai ke data 23 ini, maka kita programnya akan menyelesaikan seperti itu. Karena nilainya sudah ketemu, maka apa namanya program secara otomatis akan berhenti. Nah, ini kemudian ada apa namanya ini sedikit ke- keterangannya ya teman-teman dari apa namanya suatu indeks.
pencarian jump search. Nah, ini kan misalkan kita nih teman-teman ingin mencarikan sebuah data. Apabila kita ingin mencarikan sebuah data, misalkan di indeks 0 ini kita udah ketemu nih datanya dari yang ingin kita cari nih, maka kita nggak perlu repot-repot lagi melakukan sebuah searchingnya terlebih apa begitu ya. Nah, namun apabila kita melakukan apa namanya searching ya teman-teman, kemudian kok turunnya pas waktu di lompatannya, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya sebuah apa suatu cara linear search-nya itu teman-teman, karena di dalam jump search-nya itu sendiri kita sudah melakukan apa sudah menemukan nilainya dari nilai lompatan itu sendiri seperti itu. Nah, lalu apabila kita ingin mencari data nih, di mana datanya ini apa namanya lebih besar dari lebih besar daripada nilai yang ada di dalam data tersebut. Maka kita tanpa perlu mencari pun, maka datanya sudah tidak ada begitu berarti. Ataupun secara itu ke teman-teman, misalkan ini kita mencarikan data tertera di sini. Misalkan kita mencari angka dari 1 sampai 31. Apabila datanya tersebut berada di antara kedua angka dari salah dua dari indeks ini, maka apabila angka tersebut tidak ada dalam tabel, maka itu tidak akan terdeteksi begitu. Maka artinya data tidak ada dalam suatu array ini. Misalkan kita ini mencari angka 20 kan, teman-teman. Angka 20 kan ini kan antara lompatan ke 21 apa antara indeks ke 8 sampai ke indeks 12. Nah, kita lakukan apa namanya linear search ini dari angka 17 sampai ke 25. Apabila sampai angka 25 itu tidak ketemu, maka data yang kita cari itu artinya tidak ada dalam suatu array apa di dalam suatu array ini gitu ya. Nah, kita kemudian masuk ke materi yaitu berupa kelebihan dan kekurangan dari jump search itu sendiri. Kelebihan dari jump search itu sendiri yaitu yang pertama, dia ini untuk sistem pencariannya lebih cepat daripada linear search pada data terurut gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau linear search itu kan kita perlu mengetahui datanya itu secara satu persatu itu teman-teman. Kita perlu mengecek nih satu-satu dari datanya. Misalnya kita lompat ke kanan, kemudian kita lompat lagi satu, itu kan membutuhkan waktu yang agak lama teman-teman. Nah, jadi dengan jump search ini kita lebih mempersingkat waktu itu dengan melakukan lompatan-lompatan gitu. Namun dengan syaratnya itu datanya secara terurut begitu ya. Kemudian implementasinya sederhana, tidak serumit binary search. Nah, jadi teman-teman jump search ini sendiri pengaplikasiannya itu kan tadi kita bisa lihat ya cukup sederhana begitu kan. Jadi kita cuma apa namanya mengetahui total data arraynya, kemudian untuk melakukan jamnya itu sendiri kita hanya perlu mengakarkan dari total arraynya seperti itu ya teman-teman. Tidak serumit yang binary search. Jadi binary search ini dia menggunakan rumus berupa logaritma begitu. Jadi lebih rumit daripada jump search ini sendiri. Kemudian cocok cocok untuk sistem yang tidak mendukung akses rekursif atau tidak mendukung sistem pengulangan teman-teman. Jadi datanya terus berlanjut begitu tanpa ada pengulangan angka yang sama begitu. Kemudian kita masuk ke kekurangannya sendiri. Nah, kekurangan dari jump search ini sendiri, teman-teman, dia ini merupakan suatu sistem searching yang dimana memerlukan suatu data yang terurut. Jadi apabila data itu tidak terurut, maka data tidak bisa dilakukan dengan cara jump search. Karena misalkan gini ya teman-teman, andai kata datanya tidak terurut, misalkan kita melakukan lompatan nih dari indeks 0 ke indeks ke misalkan dari total 16 tadi ya teman-teman ke indeks keempat. Nah, indeks keempat ini misalkan 0, 1, 2, 3, 4 urutannya itu 2, 3, 4 sama 5. Nah, ini kan masih urut ya teman-teman. Nah, lalu kita apa namanya? Kita urutkan lagi. Misalkan di indeks kelimanya ini angkanya ternyata lebih kecil, kan itu akan menyebabkan suatu keeroran begitu teman-teman. Jadi apa namanya? Patokannya itu tidak pasti begitu. Apalagi kalau yang sebelum-sebelumnya itu tidak urut semua, itu pasti lebih kacau lagi. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian kekurangan yang keduanya ini masih lebih lambat dibandingkan binary search dalam kebanyakan kasus. Nah, eh, binary search ini walaupun dia rumit, tetapi memang pengerjaannya lebih cepat dan lebih efisien dari jump search itu sendiri ya teman-teman. Jadi jump search dengan binary search ini lebih unggul di apa namanya kayak sederhananya gitu. Jadi andai kata kita itu apa namanya mencarinya dalam data yang lebih besar, lebih kompleks, ini jump search ini masih kurang terlalu rekomendasi ya teman-teman. Masih lebih mending menggunakan binary search ataupun intersection search atau apa itu. Kemudian performanya sangat bergantung pada ukuran lompatan, teman-teman. Jadi kita ini perlu melakukan lompatan dan seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau apabila datanya ini banyak, maka melakukan lompatannya pun juga membutuhkan waktu yang lama begitu.
Nah, kita kemudian melakukan perbandingan searching yang lain. Jadi kita coba melakukan apa perbandingan antara tiga searching yaitu linear search, binary search, dan juga jump search. Di line apa di pertamanya, eh, secara linear search ini algoritmanya yang paling sederhana teman-teman. Kenapa sederhana? Karena kita cuma perlu mengecek nih satu persatu dari satu ke data yang sebelahnya lagi, kemudian satu yang lagi, begitu teman-teman. Jadinya bisa dibilang ini sangat simpel. Begitu. Kemudian untuk binary search ini paling cepat pada array. Ini algoritmanya, walaupun binary search ini cukup sulit untuk teman-teman untuk dilakukan, tapi untuk penyelesaian pencariannya ini lebih paling cepat dari antaranya ketiga ini. Nah, bagaimana dengan jump search itu sendiri? Jump search ini lebih ke tengah-tengahnya, teman-teman. Jadi, andai kata nih, kita memiliki suatu data yang berukuran sedang gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih, caranya yang simple tapi nggak rumit. Nah, maka alternatifnya kita bisa pakai jump search itu sendiri ya, teman-teman. Kemudian perbandingan yang kedua, untuk linear search ini datanya tidak perlu urut, jadi dia bebas itu teman-teman, karena dia kan pengecekannya satu persatu tanpa ada rumus sama sekali gitu ya teman-teman. Jadi untuk datanya sendiri itu dia bebas mau berapa saja tanpa berurutan. Berbeda dengan binary search dan juga jump search yang di mana kedua algoritma searching ini memerlukan apa namanya data yang secara terurut begitu agar kita mencarinya itu lebih mudah begitu kan. Wah, bukan lebih mudah sih, memang harusnya seperti itu karena memang bergantung pada rumus maka kita perlu berpatokan dengan secara berurutan itu. Kemudian yang perbandingan ketiga ini ada kompleksitas. Nah, kompleksitasnya ini kita terbagi ya teman. Jadi kalau linear analysis ini berdasarkan datanya yaitu ON, berarti kita perlu mengeceknya secara satu persatu dari variabelnya itu sendiri. Kemudian binary search ini kompleksitasnya dia menggunakan rumus log n, jadi lebih rumit lagi namun eh, kayak apa penemuan hasilnya ini bisa lebih cepat begitu. Kemudian untuk jam search ini seperti yang kita ketahui tadi eh, lompatannya itu berdasarkan akar n. Jadi akar dari total arraynya ini kita akarkan kemudian menjadi suatu nilai lompatan itu sendiri. Kemudian kita akan coba apa namanya ini teman-teman. Kita ganti dulu ke bentar, ke suatu programnya yaitu ke ini. Ya, teman-teman. Jadi ini kita lihat dari apa namanya sebuah programnya sendiri. Ini kita lihat ada ini kita coba program di C++-nya yaitu teman-teman di aplikasi CodeBlocks-nya. Jadi kita punya dua program yang kita inputkan. Yang pertama ada input IOStream dan kedua ada input CMath. Input CMath ini untuk kita penambahan rumus dalam apa namanya squared-nya gitu ya teman-teman. Jadi kita ini memasang integer dari jump search atau ini kita bisa dibilang sebagai semua rumus yang ada dalam jump search-nya itu sendiri ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita awalnya menentukan ukuran lompatan dengan integer jump sama dengan squared int, yaitu akar dari eh, datanya, total arraynya berupa n ya teman. Kemudian kita buat integer dari pref sama dengan nol, di mana pref ini sebagai sebuah indeksnya. Indeksnya kita buat dengan awalnya itu sama dengan nol teman-teman. Kemudian kita buat apa namanya melakukan lompatan sampai melewati atau menemukan rentang target berupa while r apabila min jam koma n ini sebagai batasannya ya teman-teman dikurangi satu dan ini kurang dari target begitu maka apa namanya kita melakukan sebuah apa namanya sebuah kemunduran lagi ya teman-teman. Jadi ini beraf sama dengan jam, kemudian jam plus plus apa lebih dari sama dengan squared in. Nah, apabila ini kita apa namanya sudah melebihi batas arraynya atau ini datanya ini sudah kelewatan dari sebuah array begitu ya teman-teman, kita buat rumus if sama dengan pref lebih dari sama dengan n, maka return sama dengan min satu. Jadi ini datanya sudah tidak bisa lebih ya teman-teman dari batas areanya. Jadi tidak akan terjadi eroran gitu. Kemudian kita apabila melakukan linear search dalam blok kita buat rumusnya yaitu menggunakan rumus for berupa integer i sama dengan pref. Kemudian i kurang dari min jam koma n atau batasannya itu ya teman-teman dari apa namanya arraynya itu sendiri. Kemudian kita buat i plus plus. Kemudian kita buat dalam sini yaitu if apabila RI ini sudah sama dengan target, maka ini artinya data sudah ditemukan begitu return sama dengan i.
Kemudian return min satu ini kita sebagai penutup sebuah pembuatan rumusnya pada eh, perumusan dari jam search itu sendiri. Kemudian kita buat integer mainnya yaitu berupa tampilan utamanya berupa integer n. Kita berupa apa kita masukkan terlebih dahulu coutnya berupa masukkan jumlah elemen array, kemudian kita masukkan n. N ini apa data atau elemen yang kita masukkan itu ya teman-teman berupa r integer rn. Kemudian kita eh, inputkan masukkan n elemen secara urut. Nah, ini kita buat rumusan for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, dan i plus plus. Kemudian kita masukkan inputannya yaitu r array dari i itu sendiri. Kemudian kita masukkan target, yaitu integer target. Kemudian kita buat outputannya, masukkan data yang dicari, kemudian buat inputannya dari target itu sendiri, dan hasil akhirnya kita masukkan di integer result, result jam search ya, program yang sudah kita buat di awalnya tadi ya teman-teman. Array apa baru total kayak arraynya tadi gitu. Nah, kita apabila kita membuat dua kondisi ya teman-teman. If apabila result apa tidak sama dengan min satu, maka elemennya ditemukan pada indeks ke hasilnya ya teman-teman, resultnya dari sesuai rumusan yang kita buat ini. Namun apabila kondisinya ini sama dengan min satu atau salah ya, maka kita buat elemen tidak ditemukan dalam array sekian sekian sekian, apa elemen tidak ditemukan dalam array tersebut begitu. Jadi kita contoh, kita running terlebih dahulu ya teman-teman. Misalkan begini, masukkan jumlah elemen array kita buat nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Kita buat ya sekitaran 6 lah. 6. Kita buat elemen secara urutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita pilih nih apa angka yang ingin dicari ini angka berapa gitu. Kita masukkan yaitu mungkin angka 4 ya. Maka ini akan ditemukan indeks ketiga. Sesuai teman-teman apabila kita urutan yaitu dari eh, elemennya yaitu dari indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Dan benar saja kalau data apa angka 4 ini berada di indeks ketiga. Gitu teman-teman. Nah, apabila kita apa namanya ingin kita buat ke eh, programnya yaitu berupa logaritma, maka kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di mana kita buat berupa dua kondisi, yaitu antara main dan juga function itu sendiri. Sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi kita buat dua kondisi. Di sini kita bisa buat terlebih dahulu untuk main-nya, yaitu main sama dengan integer n dan integer n, target dan i. Untuk n kita anggap sebagai total arraynya, kemudian target ini kita anggap sebagai data yang ingin kita cari, dan i sebagai tiap-tiap elemen yang kita masukkan dalam suatu array itu sendiri ya teman-teman. Jadi ini kita buat masukkan total elemen array berupa n, kemudian kita buat integer array an, kemudian kita masukkan data yang ingin dimasukkan secara root berupa rumusan ini while, kemudian apa namanya? Sebentar.